Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya Ahmad Junaidi ya. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu topik yang sebenarnya sudah lama dan sudah banyak dibahas oleh beberapa konten kreator maupun psikolog, sosiolog dan beberapa ahli lainnya, yaitu adalah tentang crab mentality atau mentalitas kepiting. Jadi apa itu mentalitas kepiting? Nah, crab mentality ini sebenarnya adalah salah satu hal yang saya sangat benci ya dengan hal ini ya, crab mentality itu. Jadi saya kemarin posting, itu postingan dari Sinamotcom. Nah, di situ saya mengungkapkan bahwa crab mentality ini tidak hanya dialami oleh masyarakat menengah ke bawah, tapi seringkali juga dialami oleh masyarakat menengah kayak gitu, masyarakat kelas menengah lebih lebih tepatnya ya. Nah, ketika saya memahami ini, tentu yang saya hindari pada saat ini dan tentunya nantinya mendatang adalah terkait dengan tentu saat orang lain itu tidak senang ketika kita berhasil atau tentunya kita meraih sesuatu kesempatan, rezeki dan lain sebagainya. Tentu dan berusaha menjatuhkan atau kalau orang-orang sering bilang itu adalah iri dengki. Nah, tentu mereka itu merasa dirinya sudah gagal, jatuh, kemudian coba untuk mencari teman, yaitu dengan cara menjatuhkan temannya atau tidak senang orang lain senang, susah melihat orang senang, seperti itu. Nah, ketika kita sudah paham sebenarnya terkait bagaimana crab mentality ini ya, dan sebenarnya bagaimana sih cara menghindari atau tidak memiliki mindset crab mentality. Tentu yang sudah saya bahas di banyak video saya sebelumnya, bahwa saya selalu menekankan lingkungan itu akan membentuk bagaimana kita dan seperti apa kita nantinya saat 5 tahun ke depan, apa yang kita baca, dengan siapa kita berteman, dan juga bagaimana kita bersosialisasi serta mampu menyeleksi apa yang kita dengar. Kita meyakini apa yang kita yakini selama itu baik dan tidak bertentangan dengan hukum positif maupun hukum agama, sebenarnya semuanya fine-fine saja. Nah, bagaimana menghadapi mungkin teman ataupun keluarga yang memiliki mentalitas kepiting ini? Tentu kita harus pertama adalah tahu dan bisa mengklasifikasikan siapa saja, lingkungan mana saja yang terjangkit crab mentality ini. Nah, ketika kita sudah sadar bahwa lingkungan kita mengalami crab mentality atau bahkan diri kita sendiri yang mengalami crab mentality, tentu di sini kita harus sadar dulu, tahu bahwa diri kita maupun lingkungan kita itu mengalami atau terdampak crab mentality ini. Tentu ketika sudah kita tahu, sama-sama tahu ya, dalam artian diri kita sendiri sadar, kita pun sadar akan orang lain yang melakukan hal tersebut, tentu selanjutnya adalah kita coba menyeleksi apa yang kita dengar itu, yang seperti saya bahas ketika video mengelola stres itu. Nah, di selanjutnya ketika kita sudah mampu menyeleksi apa yang kita dengar, tentu kita mulailah menyeleksi dengan siapa kita berteman, menyeleksi apa yang kita baca, menyeleksi banyak hal yang sebenarnya tidak relevan, tidak penting, tidak membutuhkan atensi kita dari situ. Itu yang saya pikir bahwa disitulah salah satu cara untuk meminimalisir kita berada pada lingkungan yang memiliki crab mentality. Tentu dari sini sebenarnya kita sudah tahu ya bahwa kalau kita lihat lebih lanjut sebenarnya dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa sebenarnya banyak sekali hal-hal yang itu mendistrak, mengganggu ataupun juga merusak bahkan diri kita, cita-cita kita, visi misi kita. Nah, dari situ sebenarnya kita harus mulai paham dan tahu bahwa apa saja yang kita perlukan, terutama terkait dengan menghindari bahkan menghilangkan crab mentality ini. Mentalitas, mindset itu seringkali banyak ya disampaikan oleh banyak sekali motivator, coach dan lain sebagainya. Teman-teman pasti banyak membaca buku motivasi terkait hal ini, tentu sudah memahami bahwa crab mentality ini sesuatu yang buruk, dan kita pertama adalah sadar dari kita sendiri dulu, sadar mulai mengurangi bahkan menghilangkan mentalitas tersebut.
kita harus belajar untuk pertama adalah legowo dan sabar ketika kita memang belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika orang lain lebih berhasil daripada diri kita, itu adalah kita harus terima dan sadar bahwa gini, seringkali yang jarang kita pahami padahal sebenarnya sudah banyak disampaikan. Itu adalah setiap orang memiliki apa ya, lintasannya sendiri, batas waktunya sendiri, memiliki sepatunya sendiri, mereka berbeda antara satu dan yang lain. Jalan hidup kita tidak mungkin sama dengan jalan hidup orang lain, itu ya. Jadi ketika kita tahu dan sadar itu, tentu kita tidak akan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang pantas kita bandingkan adalah diri kita hari ini dengan kemarin dan diri kita nantinya ke depan mau seperti apa dan ingin seperti apa, seperti itu. Jadi itu ya terkait dengan Grab mentality, bahwa sebenarnya mentalitas untuk tidak ingin melihat orang lain senang, susah melihat orang lain senang, ini sesuatu yang harus kita jauhkan dari diri kita terlebih dahulu, keluarga kita, lingkungan kita, dan juga kalau kita memang tidak bisa menjauhkan hal tersebut, maka diri kita yang harus kita isolasi untuk menyelamatkan diri dari mentalitas kepiting ini. Sekian, terima kasih sudah menonton channel Sosial Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.